Bagaimana menjelaskan di makam Nabi di Madinah ada salib? Saya Pendeta Tan Hoinai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Dalam bingkai Indonesia Pancasila, dalam bingkai saling menghargai, saling menghormati, saya itu dikirimi sebuah tayangan di medsos. Heboh di kota Madinah. Madinah itu ada di Arab. Ternyata di makam Nabi ada salib. Dulu juga pernah heboh di dalam kuil pemujaan yang berbentuk kotak segi empat itu. Di situ juga ada salib dan ada ornamen gambar Yesus. Lah ini di makamnya Nabi di Madinah ada salib. Gimana Pak HTD jelasinnya? Dalam bingkai Indonesia Pancasila, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Saling menghargai, saling toleransi. Tapi saya akan memberi penjelasan ya, edukasi ya, dalam tetap saling toleransi ya. Di makam Nabi kok bisa-bisanya ada salib Pak, ada tanda salib. Oh, enggak cuma tanda salib ya. Nabi itu juga meninggalkan sebuah gereja yang namanya Gereja Isa Al-Masih. Yang sekarang banyak cabangnya, ada di Jakarta juga. Di Jakarta ada Gereja Isa Al-Masih. Dari mana asal muasalnya? Dari kota Madinah. Pak, jadi Nabi yang di makamnya ada tanda salib itu Nabi siapa Pak? Itu Nabi Katem. Nabinya orang Kristen Pak, betul. Suaminya Khadijah binti Khuwailid, betul. Makin hari makin dibuka, makin diungkap bahwa ternyata suaminya Khadijah binti Khuwailid adalah seorang nabi Kristen. Tidak sunat, ya, tidak poligami. Pada waktu meninggal juga disemayamkan 2 hari 3 malam, 2 siang 3 malam. Tidak sunat Pak, tidak sunat. Ya. Makanya tidak heran wong dia namanya saja Nabi Kristen. Waktu itu ada 3 nabi, Nabi Katem, suaminya Nabiyah perempuan Khadijah, lalu ada pamannya namanya Nabi Warokah. Warokah, Katem dan Khadijah ini memang misinya adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab, ditulis secara manual, belum ada mesin ketik, belum ada mesin cetak, sekitar tahun 580-an. Ketika Nabi Katem ini meninggal, dimakamkannya di Madinah. Ke Mekah itu kadang-kadang cuma dagang, tapi aslinya dia ada di Madinah. Meninggal di Madinah, tidak heran, makamnya ada salibnya. Lah wong dia nabinya Kristen kok. Bahkan meninggalkan gereja ya, namanya Gereja Isa Al-Masih. Sampai hari ini ada Gereja Isa Al-Masih, atau ya gereja, nggak tahu bahasa Arabnya gereja apa itu. ya. Ya, di sini ada cabangnya di Jakarta itu Gereja Isa Al-Masih. Kalau Anda cari diurut-urut dari mana ini kok nama gereja kok Isa Al-Masih, dari kota Madinah. Ya. Ya seperti itu ya. Jadi saya bisa menjelaskan dengan sangat clear. Itu makam Nabi siapa Pak? Nabi Katem. Nabinya Kristen. Dia orang Kristen, tidak poligami, tidak disunat. Ya, makanya makamnya ada salibnya. Ya enggak kaget kalau saya di medsos ditulis heboh. Di makam Nabi di Madinah ada salib. Lah memang Nabi Kristen kok. Suaminya Khadijah itu Nabi Kristen, betul. Mengajarkan agama yang rahmatan lil alamin. Lalu di situ nanti meninggalkan ajaran agama atau keyakinan disebut agama Kristen Arab atau agama Isa Al-Masih. Disingkat agama Islam. Astagfirullah. Sebegitu clearnya Pendeta HTD menjelaskan, makanya makin hari dengan kemajuan medsos yang begitu mudah untuk diakses, ya makin ketahuan ternyata Nabi Katem itu nabinya Kristen toh Pak. Ya, jadi
Jadi keyakinan di tanah Arab yang rahmatan lil alamin itu justru keyakinan Kristen. Yes. Nggak pernah nyangka Pak, Khadijah itu ternyata Kristen. Kristen, Warokah Kristen, Kristen. Suaminya Khadijah ternyata Kristen. Kristen. Lah meninggalkan gereja Isa Al-Masih kok. Dalam bingkai Indonesia Pancasila, beginilah pencerahan harus dilakukan ya. Silakan Anda cross check ya dengan media sosial, akhirnya akan ketahuan. Klik aja Nabi Katem. Very clear. Penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah yang benar, hidup yang kekal, namanya Yesus Kristus. Sembahlah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dialah Allah yang Alfa Omega, namanya Yesus Kristus. Jadi Pak, di makam Nabi di kota Madinah, Arab Saudi, justru ada salibnya. Lalu semua heboh. Ya nggak perlu heboh, itu makam Nabi Katem, nabinya Kristen. That it, kita Indonesia, kita Pancasila. Haleluya, amin.